Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan warta jemaat tadi, bahwa ini adalah momen terakhir bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah pukul 6 HKBP Serang. Karena memang SK mutasi perpindahan saya telah sampai dan tanggal 1 Juni 2025 saya akan diberangkatkan dari gereja ini di ibadah pukul 8 HKBP Maranatha Cilegon. Dan tanggal 8 Juni akan dikukuhkan menjadi sekretaris distrik 14 Tebing Tinggi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih karena telah mau mendengarkan firman dan pelayanan selama 2 tahun 8 bulan di HKBP Maranatha, terutama di Resort Serang ini. Dan memang sungguh sangat berbahagia bisa menjadi bagian HKBP Resort Serang. Dan jika ada kekurangan, itak nina tolak do pulau kami Amanginang. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan juga yang melindungi kita, dan Tuhan yang menyertai kita. Jika ada kesempatan lain kali, bisa saja kita akan ketemu kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Demikian sepatah dua patah kata dari saya supaya pemberitahuan bagi kita sekalian. Firman Tuhan yang mau menjadi pedoman di dalam hidup tertulis di dalam buku Yeremia pasal 29 ayat 7 sampai ayat 14. Kita perhatikan Alkitab kita, saya akan bacakan bagi kita. Demikian dikatakan: usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel: janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita pasti setuju bahwa tidak ada seorang pun dari antara kita yang tidak pernah mengalami penderitaan atau mengalami kesulitan. Karena itu yang harus kita pikirkan sekarang bukan bagaimana permasalahan itu datang, mengapa permasalahan itu bisa terjadi, tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana kita harus menyikapi kesulitan itu. Nah, nats ini, firman Tuhan hari ini memberikan kita pegangan. Yang pertama begini: di segala situasi, terutama di dalam penderitaan, kita harus mau taat pada rancangan Tuhan. Kita juga harus mau sabar menunggu waktu Tuhan. Jelas dikatakan di ayat 4 dan ayat 7 nats ini bahwa Tuhan membawa mereka ke pembuangan itu karena memang Tuhan punya rancangan atau rencana yang indah bagi mereka. Ini bangsa bandel. Walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan dan merasa megah, dan mereka merasa ada kesombongan dan Tuhan tidak ingin melihat hal itu, Tuhan buang mereka ke Babel dengan dasar supaya mereka bertobat, dengan dasar supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, dan memang mereka tidak hidup di dalam dosa lagi. Sehingga ketika bila hidup bahagia dan Tuhan akan berjanji kepada mereka, Tuhan akan memberikan dan membawakan mereka kembali. Kita sudah baca itu 70 tahun lamanya mereka di Babel, dan setelah 70 tahun saya akan membawamu kembali ke tanah Israel. Itu janji Tuhan. Dengan janji itu mereka seharusnya bersuka cita. Dengan permasalahan hidup kita pun seharusnya kita bersuka cita, seharusnya. Tapi terkadang pada saat datang permasalahan, datang pergumulan, datang kesulitan, kita langsung stres, depresi, dan nggak tahu mau memikir kenapa. Caranya pertama adalah sebuah ketenangan yang harus kita miliki dalam hal itu. Inilah yang menjadi pegangan di tengah-tengah kehidupan kita, dan yakin dan percaya semua yang terjadi akan hidup kita itu sepengetahuan daripada Tuhan. Dan ingatlah Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa memang rencana khusus bagi setiap kita. Dengan kejadian itu Tuhan mau berkata begini: di segala situasi kita diajak bersahabatlah dengan penderitaan itu, dengan kesulitan itu. Dan kita percaya bahwa Tuhan punya rancangan indah untuk semuanya itu. Dan di segala kejadian, nats ini juga mau berkata, dari segala situasi yang harus kita hadapi, kita harus mampu berrogate. Ini nama minggu hari ini. Minggu rogate dikatakan adalah minggu berdoa. Memang setiap hari harus berdoa, karena napas kehidupan kita umat Kristen sesuai yang dikatakan Martin Luther, setiap hembusan nafas dan tarikan nafas itu adalah doa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sama yang terjadi dalam epistel yang kita baca tadi. Bagaimana doanya Paulus mampu menggoncang penjara sampai mereka terlepas, rantai di tangannya terlepas, rantai di kakinya terlepas, pintu penjara terbuka, dan kepala penjara itu melihat kejadian itu dan dia ingin dibaptis. Pertanyaan mendasar saat ini kepada kita, masihkah kita percaya akan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Karena pada saat kita selesai berdoa, kita katakan amin, itu artinya Tuhan dengar doaku, dan Tuhan
memberikan apa yang kita doakan. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu, pada saat kita mengatakan amin, jangan pernah ragukan lagi doa. Kita bisa lihat epistel dan evangelium hari ini bahwa memang Tuhan menyadarkan kita melalui nats ini, kuasa doa itu besar. Yang kedua, bila kita sedang mengalami kesulitan, janganlah asik bersungut-sungut. Janganlah asik menyalahkan keadaan dan mencari kambing hitam. Tetapi mari kita diajak bangkitlah menggunakan kesulitan itu untuk membangun masa depan yang lebih baik. Contoh begini, kita terkadang latah, jatuh anak dari meja, nangis, mejanya yang dipukul, bukan kita yang menyadarkan diri. Iya kan? Jahat. Nah, bayangkan. Itu cikal bakal mencari kesalahan. Itu cikal bakal mencari kambing hitam. Karena apa? Setiap dasar kita manusia tidak pernah mau disalahkan akan apapun. Nah itu. Padahal karena kelalaian kita, anak bisa jatuh dari tempat tidur atau apapun segala macam. Tapi kita lihat, mana yang jahat? Sakit boru, sakit anak, tok. Kan gitu. Gitu kan? Sadar atau tidak sadar kita lakukan itu. Dan itu adalah cikal bakal. Kalau masih ada orang tua yang melakukan seperti itu, bertobatlah. Nah iya Bapak Ibu, itu hal sepele, hal kecil, tapi dampaknya itu lebih besar di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya pada saat kita bergaul, pada saat ada yang salah di situ, langsung, tidak. Kita langsung counter diri kita, tidak, jangan kau salahkan saya. Itu. Nah, jadi pada saat ini nats ini juga perlu menjadi perenungan bagi kita bahwa setiap permasalahan, setiap pergumulan, setiap penderitaan itu memang harus menjadi bagaimana kita untuk bangkit ke depan, untuk membangun hidup yang lebih sejahtera. Itu jelas dikatakan di ayat 5 dan ayat 6 sebelumnya. Jadi jangan larut berserah pada nasib, lalu asik menangis dan menyesali masa lalu. Tetapi nats ini mau mengajak kita semua orang yang percaya kepada Kristus, mari proaktif menggunakan segala keadaan, terutama menggunakan keadaan sulit itu untuk membangun kesejahteraan. Itulah karakter orang percaya yang selalu berpengharapan, yang mampu menggunakan kesulitan itu untuk menjadi kesempatan, menggunakan kegagalan itu menjadi pelajaran dan meraih keberhasilan. Ada orang bijak mengatakan begini, kekecewaan atau kesulitan sering diizinkan Tuhan agar manusia biasa dapat berproses menjadi manusia yang luar biasa. Tuhan mau menempa kita menjadi orang yang luar biasa. Yang terakhir, ketiga, ini yang terpenting. Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa kesejahteraan kita tidak boleh hanya untuk diri kita sendiri. Ayat 7b dikatakan, dan berdoalah bagi kota ini. Nats hari ini sama seperti kepada Israel, bila mereka sudah sejahtera dan Tuhan bolehkan mereka ke Babel, mereka tidak boleh makan sendiri, tetapi mereka harus turut mengusahakan kesejahteraan kota itu, mensejahterakan orang Babel di mana mereka terbuang. Jadi bangsa Babel harus merasakan kesejahteraan dan merasakan kegembiraan yang diberikan oleh orang Israel itu. Dan tujuannya adalah, lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, tujuannya adalah, sebenarnya tujuan Tuhan selain memberikan pembelajaran bagi orang Israel, Tuhan juga mau menyadarkan
bangsa Babel melalui orang Israel, mereka bisa mampu mengenal Allah Yahweh, Allah Israel, karena perlakuan mereka, karena kebiasaan mereka yang selalu meminta mensejahterakan kota itu. Jadi tujuan Tuhan adalah agar setiap orang Babel yang tidak mengenal Allah Israel itu jadi mengenal Allah Israel. Sama seperti kita, Tuhan membiarkan kita ke daerah Serang ini ya supaya orang Serang, Banten ini mengenal siapa itu Kristus melalui hidupmu, hidupku. Nah begitu. Dan mungkin kita tidak pernah kompromi kepada Tuhan mau dilahirkan di keluarga mana, beragama apa, latar belakang keluarganya bagaimana. Tapi Tuhan mengenal kita dan hak prerogatif Allah memberikan kita di keluarga itu supaya memang nyata kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing dengan kehadiran kita. Begitu. Nah jadi Tuhan bukan hanya semata-mata mau menghukum bangsa Israel saja, tapi Tuhan mau menunjukkan ini loh bangsaku, ini loh anakku, ini loh bangsa yang saya pilih supaya mereka membawa pembaharuan bagi orang-orang Babel. Nah jadi saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara jangan pernah lihat